Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kota Babilonia adalah salah satu kota tertua dan terkenal di sepanjang sejarah. Terletak sekitar 85 km di selatan kota Baghdad, di dekat tepi sungai Efrat. Merupakan tempat lahirnya peradaban dan kerajaan terkenal, serta beberapa penguasa, seperti Hammurabi, Nebukadnezar, dan lain-lain. Babilonia sendiri merupakan kota dari suku bangsa Akkadia, bangsa yang pernah menguasai daratan Mesopotamia setelah Raja Sargon dari Akkad menaklukkan seluruh daratan subur ini. Menjadi salah satu pusat dari penyebaran kultur dan bahasa Akkadia, serta menjadi kota yang penting dan bahkan ibu kota dari kekaisaran kuat, seperti Assyria, Babilonia Baru, dan Persia. Kota yang kini telah menjadi reruntuhan itu telah menjadi saksi bisu bagi pengembangan kultur, agama, dan ilmu pengetahuan umat manusia. Ayo kita bahas secara singkat kebangkitan dan kejatuhan kota Babilonia ini. Nama Babilonia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, Babylon. Tapi penduduk kota itu sendiri menyebut kota mereka di dalam bahasa Akkadia sebagai Babilim atau Bafil, yang berarti gerbang para dewa. Menurut sejarawan, kota Babilonia telah didirikan sebelum Raja Sargon dari Akkad naik tahta, yaitu sekitar tahun 2334 sebelum Masehi, dan menjadi bagian dari kekaisaran Akkadia setelah Sargon menaklukkan Mesopotamia. Tapi ada juga sebuah legenda yang mengatakan kalau Sargon dari Akkad, pendiri kekaisaran pertama di dunia, merupakan orang yang membangun kota Babilonia. Yang membangun Babilonia setelah kampanye penaklukan Mesopotamianya selesai. Tapi sebagian besar sejarawan menganggap hal ini hanyalah mitos dan Sargon bukanlah pendiri dari kota Babilonia. Mereka menganggap kalau kota Babilonia sudah berdiri dan dihuni jauh sebelum Sargon, dan asal-usul pembangunannya sudah terlupakan. Kota Babilonia di saat Sargon naik tahta hanya merupakan sebuah kota pelabuhan kecil di dekat sungai Efrat, di mana sebagian dari wilayah kota itu telah terbengkalai. Tapi setelah berkuasa atas tanah Mesopotamia, Sargon dari Akkad membangun kembali kota itu. Dan tidak hanya direnovasi ulang, tapi juga diperluas untuk menampung lebih banyak penduduk agar bisa bertinggal di dalam kota, hal yang diharapkan untuk bisa menambah kemakmuran Babilonia. Sargon bahkan dikatakan pernah membangun beberapa kuil bagi dewa-dewi Akkadia, terutama Dewa Marduk di kota Babilonia. Karena penduduk Babilonia menganggap kalau Dewa Marduk sebagai dewa pencipta, agrikultur, dan keadilan adalah dewa pelindung kota mereka. Kota Babilonia akan terus dihuni dan sedikit demi sedikit akan diperluas selama masa pemerintahan Sargon dan penerusnya. Karena Babilonia merupakan salah satu kota utama bagi bangsa Akkadia untuk menyebarkan kultur dan bahasa mereka. Berbagai orang didatangkan dari penjuru Mesopotamia untuk tinggal dan bekerja di kota itu. Di periode pemerintahan Kekaisaran Akkadia, Babilonia akan dipimpin oleh seorang ensi atau gubernur, yang ditunjuk secara langsung oleh Raja Akkadia untuk menjalankan tugas administrasi dan keagamaan kota itu. Setelah Kekaisaran Akkadia runtuh akibat gabungan penurunan ekonomi, perang saudara, serta invasi dari suku Guti yang berasal dari pegunungan Zagros, kota Babilonia tidak akan muncul lagi di dalam catatan sejarah selama ratusan tahun. Suku Guti akan menguasai kota Babilonia selama lebih dari 100 tahun, sebelum bangsa Sumeria bangkit dan mengusir mereka keluar dari Mesopotamia dan mendirikan dinasti Ur ketiga, atau bisa disebut juga sebagai Kekaisaran Sumeria Baru, yang beribu kota di kota Ur. Kemudian setelah itu datanglah suku Amori yang bermigrasi dari barat Mesopotamia, tepatnya di Levant atau Suriah. Mereka bermigrasi setelah runtuhnya Kekaisaran Sumeria Baru. Suku Amori ini akan menduduki dan mendirikan beberapa kota baru. Salah satu kota yang mereka duduki adalah kota Babilonia. Babilonia pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Khazalu. Tapi saat Raja Babilonia yang bernama Sumu-Abum naik tahta, ia mendeklarasikan kemerdekaannya dari tangan kerajaan Khazalu. Sumu-Abum dan penerusnya Sumu-Lael dikreditkan dalam pembangunan tembok yang mengelilingi kota Babilonia selama masa pemerintahan mereka.
Kota Babilonia mulai masuk ke tampuk kekuasaan di Mesopotamia setelah kenaikan Hammurabi sebagai raja kota itu. Setelah ayahnya Hammurabi, Sin-Mubalik, abdikasi dan menyerahkan tahtanya ke tangan Hammurabi, ia mulai mengadakan pembangunan ulang kota Babilonia. Hammurabi juga memulai kampanye penaklukan Mesopotamia. Dan sama seperti Sargon dari Akkad sebelumnya, Hammurabi berhasil menaklukkan Mesopotamia dan mendirikan kekaisaran yang disebut sebagai Kekaisaran Babilonia Lama. Hammurabi menjadikan kota Babilonia sebagai ibu kota kekaisarannya, mengangkat status Babilonia sebagai kota terpenting di Mesopotamia. Hammurabi menggunakan harta yang ia peroleh dari kampanye penaklukannya untuk semakin memperkaya kota Babilonia. Temboknya diperkuat dan diperluas, sistem irigasi juga dibangun dan direnovasi, mengadakan proyek pembangunan besar-besaran, meningkatkan ekonomi kota, serta membangun berbagai kuil-kuil baru bagi dewa-dewi Mesopotamia. Hammurabi memerintah sebagai Raja Babilonia dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Dengan pencapaian yang paling terkenal adalah Kode Hukum Hammurabi. Kode hukum paling pertama yang ditulis di dalam sejarah dan masih bisa dilihat hingga sekarang. Kota Babilonia mengalami masa keemasan di mana keagungan dan kemegahannya terkenal di seluruh dunia kuno. Di periode pemerintahan Hammurabi pula, kota Babilonia akan menjadi pusat bagi literatur dan keagamaan bagi bangsa Sumeria dan Akkadia kuno, yang ditandai dengan diangkatnya Dewa Marduk, dewa pelindung Babilonia, sebagai dewa dengan derajat tertinggi di antara para dewa-dewi Sumeria yang lain, sekaligus meningkatkan derajat kota Babilonia di atas kota-kota kuno Mesopotamia yang lain seperti kota Ur, Uruk, dan Eridu. Tapi setelah kematian Hammurabi, Kekaisaran Babilonia Lama perlahan akan mulai menurun prestasinya dan mengalami krisis besar. Hal ini memuncak di tahun 1595 sebelum Masehi, ketika bangsa Het atau Hittite di bawah pimpinan rajanya Mursilik I menyerang Kekaisaran Babilonia Lama dan berhasil mengepung kota Babilonia, yang kemudian menjarah kota itu. Bangsa Het ini akan menguasai kota Babilonia selama beberapa saat sebelum kota itu direbut oleh bangsa Kas atau Kassite. Bangsa Kas ini akan menguasai Babilonia selama 400 tahun dan merubah nama kota Babilonia menjadi kota Karandoniash, di mana selama periode 400 tahun itu kota Babilonia kehilangan namanya dan menjadi kota Karandoniash. Kekuasaan bangsa Kas terhadap Babilonia tidaklah tercatat dengan lengkap di dalam sejarah. Tapi menurut catatan bangsa Asyur atau Assyria kuno, kota Babilonia yang dikuasai oleh bangsa Kas kini telah melemah dan mengalami penurunan, di mana penguasa dari kota itu terpaksa harus membayar upeti kepada raja-raja Assyria untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Akhirnya di tahun 1155 sebelum Masehi, bangsa Assyria menggulingkan pemerintahan bangsa Kas atas kota Babilonia dan menganeksasi kota itu untuk dikuasai secara langsung. Kota Babilonia kini berada di bawah kekuasaan bangsa Assyria, di mana penduduk Babilonia tidak menerima pemerintahan Assyria. Para penduduk Babilonia telah lama hidup secara independen dan menganggap bangsa Assyria sebagai orang asing yang tidak berhak memerintah mereka. Mengingat Babilonia adalah salah satu pusat dari kebudayaan Sumeria dan Akkadia kuno, meski rezim tersebut telah lama runtuh. Bangsa Assyria terkenal dengan kekejaman mereka di dalam menindas suku bangsa yang mereka taklukkan. Mereka juga sering menindas agama dan kepercayaan bangsa lain dan memaksa mereka untuk mengadopsi budaya Assyria. Hal ini membuat penduduk kekaisaran mereka tidak puas dan pemberontakan pun terjadi di mana-mana. Kota Babilonia juga terlibat di dalam pemberontakan ini. Pada pemerintahan Raja Sennacherib di tahun 689 sebelum Masehi, kota Babilonia masih terus memberontak dan pada akhirnya memutuskan untuk menghancurkan kota itu. Sennacherib membawa tentaranya ke kota Babilonia dan setelah dikepung, ia dan tentaranya menjarah Babilonia, menghancurkan berbagai bangunan dan kuil, dan melakukan pembunuhan massal penduduk kota.
Tapi mengingat status kota Babilonia sebagai salah satu pusat keagamaan Mesopotamia, tindakan pencerahan Raja Sennacherib adalah tindakan penistaan dan kedurhakaan terhadap para dewa. Bangsa Assyria sendiri yang cenderung kejam terhadap penduduk mereka sendiri bahkan menganggap tindakan Sennacherib terlalu berlebihan. Karena itu Raja Sennacherib akan dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Anaknya Sennacherib, Raja Esarhaddon, menjadi Raja Assyria berikutnya. Dan terbalik dengan tindakan ayahnya, Esarhaddon melakukan pembangunan ulang kota Babilonia yang telah diluluhlantahkan oleh ayahnya itu. Bahkan katanya Esarhaddon sendirilah yang menjadi pengawas atas konstruksi kota Babilonia dan bahkan tinggal selama periode renovasi ini, di mana orang-orang menyebut kalau kota Babilonia yang dibangun ulang Esarhaddon hampir menyerupai kota Babilonia di saat puncak kejayaannya. Ironisnya bagi Esarhaddon, kota Babilonia yang diperkuat itu kembali memberontak setelah kematiannya di tahun 652 sebelum Masehi, yang saat itu berada di bawah pemerintahan anaknya, Raja Assurbanipal. Raja Assurbanipal berhasil mengalahkan pemberontakan Babilonia dan kali ini tidak menjarah atau menyerang kota itu. Raja Assurbanipal dalam upayanya untuk memadamkan kemarahan kota Babilonia bahkan mengatakan kalau penduduk Babilonia tidaklah bersalah atas pemberontakan mereka, melainkan menuduh ruh jahat yang mengontrol pikiran mereka untuk memberontak. Ia kemudian mengadakan upacara keagamaan untuk mengusir roh jahat dari kota Babilonia itu agar mereka tidak lagi memberontak. Setelah kematian Raja Assurbanipal, beberapa suku bangsa yang dikuasai Assyria beraliansi dengan satu sama lain dan melakukan pemberontakan besar-besaran, di mana mereka berhasil menghancurkan ibu kota kekaisaran Assyria, kota Niniwe. Setelah kejatuhan bangsa Assyria, suku bangsa Babilonia setempat bernama suku Kaldea mengambil alih pemerintahan kota Babilonia dengan Raja Nabopolassar sebagai raja pertama kekaisaran Babilonia baru. Periode kekaisaran Babilonia baru menjadi periode kebangkitan bagi kota Babilonia. Berbagai bentuk seni, budaya, dan keagamaan kembali berkembang pesat. Kekuatan ekonomi dan militer Babilonia juga kembali tumbuh pesat dan kuat, sekali lagi menjadi negara adidaya di Mesopotamia dan Timur Tengah. Puncak kejayaan baru Babilonia ini tiba di saat pemerintahan Raja Nebukadnezar kedua, yang berkuasa dari tahun 604 sampai 561 sebelum Masehi. Nebukadnezar kedua melakukan pembangunan besar-besaran kota Babilonia, memperluas serta memperkuat tembok pertahanan kota, dan membangun beberapa bangunan yang terkenal hingga sekarang, seperti Gerbang Ishtar yang seperti namanya, gerbang yang didedikasikan kepada Dewi Ishtar, dan tidak lupa pula Taman Gantung Babilonia yang legendaris, tempat yang saat ini masih diperdebatkan lokasinya dan keberadaannya. Sayangnya, setelah kematian Raja Nebukadnezar kedua, Kekaisaran Babilonia baru kembali mengalami penurunan karena konflik suksesi atas tahta kekaisaran. Meski kota Babilonia akan terus menjalani periode kemakmuran, tapi masa keemasan mereka sudah lama berakhir. Masa kekuasaan Kekaisaran Babilonia baru berakhir pada pemerintahan raja terakhir mereka, Raja Nabonidus di tahun 556 sebelum Masehi. Di masa kekuasaannya, sebuah negara adidaya baru muncul dan mengancam kedaulatan Babilonia. Negara baru itu adalah Persia, dengan raja pendiri mereka, Raja Koresh atau Raja Cyrus yang agung. Cyrus melakukan peperangan dengan Kekaisaran Babilonia demi menaklukkan mereka. Dan setelah kemenangannya di pertempuran Opis di tahun 539 sebelum Masehi, di mana Cyrus dan Kekaisaran Persia menganeks Kekaisaran Babilonia baru beserta kota kuno Babilonia. Raja Cyrus sendiri berkuasa dengan adil dan damai. Ia memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Babilonia, membiarkan mereka menjalani kehidupan sosial mereka sendiri, dan bahkan membantu mereka untuk merenovasi beberapa kuil dewa-dewi yang terbengkalai. Karena tindakannya ini, penduduk Babilonia menerima pemerintahan Persia dengan tangan terbuka.
meskipun masih sedikit ragu dan bimbang pada masa-masa awal pemerintahan Cyrus. Kota Babilonia akan terus berjaya dan makmur di periode pemerintahan Persia. Meski tidak menjadi ibu kota dari kekaisaran, kota Babilonia tetap dijadikan sebagai kota provinsi dan regional di dalam kekaisaran, memastikan kekuatan ekonomi dan politik Babilonia menjadi salah satu kota paling makmur dan kosmopolitan di dalam kekaisaran Persia. Setelah lebih dari 200 tahun memerintah Babilonia, kekuasaan kota itu kali ini berpindah tangan lagi. Kali ini jatuh ke tangan Alexander Agung di tahun 331 sebelum Masehi. Sayangnya pemerintahan Alexander atas kekaisarannya berjalan sangat singkat, karena ia meninggal setelah jatuh sakit di tahun 323 sebelum Masehi. Saat ia jatuh sakit, Alexander dibawa dan dirawat di kota Babilonia, dan di kota inilah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, kekuasaan atas kota kuno ini jatuh ke tangan Jenderal Seleucus dan penerusnya, membangun kekaisaran baru bernama Kekaisaran Seleukia. Di masa pemerintahan Kekaisaran Seleukia lah, kota Babilonia akan perlahan-lahan kehilangan relevansi di tampuk kekuasaan. Raja Seleukia membangun berbagai kota-kota baru dan memindahkan penduduk dari kota lama untuk menghuni kota baru buatan mereka. Contohnya, Kekaisaran Seleukia membangun ibu kota baru mereka sendiri yang dinamai Seleucia, kemudian memindahkan secara paksa penghuni kota Babilonia untuk tinggal di kota baru Seleucia itu. Kota Babilonia lambat laun akan menjadi kota yang terisolasi dan terbengkalai. Bahkan setelah bangsa Persia kembali mengambil alih kekuasaan di Mesopotamia, kota Babilonia kini telah menjadi kota kosong dan penduduknya telah lama berpindah tempat. Ketika kaum muslim tiba di Mesopotamia, kota Babilonia hanya tersisa reruntuhannya saja, terkubur di dalam pasir waktu, hampir terlupakan di dalam sejarah. Sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern, membangkitkan imajinasi manusia akan kemegahan kota kuno di masa kejayaannya. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang sejarah singkat kota Babilonia ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.